Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Paman dalam video pembelajaran matematika. Belajar matematika sederhana namun bermakna. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang faktor persekutuan dan faktor persekutuan besar. Simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini dengan mengenali masalah-masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita berhubungan dengan materi ajar. Untuk suguhan acara hataman Al-Quran, Ibu Aisyah menyediakan 8 potong kue coklat dan 12 potong kue keju. Bu Aisyah mau menyimpannya dalam beberapa piring. Namun Bu Aisyah bingung berapa piring yang digunakan dan berapa banyak isi kue dalam satu piring. Nah, Bu Aisyah ingin membaginya sama banyak dalam beberapa piring. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya kita akan pelajari pada materi ajar pada video pembelajaran kali ini. Untuk suguhan acara hataman Al-Quran, Bu Aisyah menyediakan 8 potong kue coklat dan 12 potong kue keju. Bu Aisyah mau menyimpannya dalam beberapa piring. Namun Bu Aisyah bingung berapa piring yang digunakan dan berapa banyak isi kue dalam piringnya. Nah, kita ilustrasikan dulu ya. Kita gambarkan kejadian nyata ini dalam bentuk gambar agar lebih jelas. Nah, pertama Bu Aisyah menyediakan kue rasa keju sebanyak 12 potong. Kemudian ada 8 potong kue rasa coklat. Nah, kita akan mengira-ngira dulu nih. Nah, bagaimana jika Bu Aisyah menyediakannya dalam satu piring? Nah, tentu jika disediakan dalam satu piring, ini sangat mungkin. Karena semua kue bisa dimasukkan ke dalam satu piring yang sama. Dengan catatan piringnya harus lebih besar. Nah, berarti jika dimasukkan ke dalam satu piring, maka dalam piring itu terdapat 12 kue keju dan 8 kue coklat. Ini jika dimasukkan ke dalam satu piring. Nah, bagaimana jika 2 piring? Nah, jika 2 piring berarti kita akan membagi kue ini masing-masing menjadi 2 piring. Nah, kue rasa keju masing-masing 12 dibagi 2 berarti dalam satu piring ada 6 kue. Kemudian yang coklat, karena ada 8 potong, maka kita bagi 2. Masing-masing piring ada 4 potong kue. Nah, ini berarti dalam satu piring terdapat 6 kue keju dan 4 kue coklat. Ini sama banyak karena piring yang kedua juga sama. 6 kue keju dan 4 kue coklat. Nah, kemudian bagaimana jika kita bagi menjadi 3 piring? Nah, berarti kue keju yang ada 12 potong ini kita masukkan ke dalam 3 piring. 12 dibagi 3 ini dapat 4. Jadi masing-masing piring dapat 4 potong kue. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kue coklat? Nah, kue coklat ketika dimasukkan ke dalam piring, ini piring pertama mendapatkan 3 potong kue, piring kedua mendapatkan 3 potong kue, dan piring yang ketiga ini mendapatkan 2 potong kue. Di sini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya terletak pada piring yang ketiga. Di piring yang ketiga hanya ada 2 potong kue coklat. Sedangkan Bu Aisyah menginginkan potongannya berada dalam piring sama banyak. Nah, ini tidak sama banyak karena piring yang ketiga hanya ada 2 potong kue coklat. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, cara menghitung pembagian seperti ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan faktor seperti yang sudah kita belajarkan pada video pembelajaran sebelumnya. Sebelum ke operasi hitung, kita akan mengenali dulu pengertian dari faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu adalah terdiri dari 2 suku kata, yaitu faktor dan persekutuan. Faktor adalah bilangan asli yang membagi habis suatu bilangan. Ini kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Persekutuan adalah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekutu ini artinya sama.
bersekutu, bersatu, atau berhimpun. Jadi bersekutu adalah dua bagian yang mempunyai bagian yang sama. Nah, atau bisa kita simpulkan bahwa faktor persekutuan berarti angka pembagi yang dapat membagi habis suatu bilangan yang sama dengan bilangan yang lainnya. Jadi di sini harus ada dua bagian, ada dua bilangan atau lebih yang mempunyai faktor yang sama. Nah, faktor yang sama berarti faktor itu bersekutu atau faktor persekutuan. Berhubungan dengan permasalahan yang tadi, kita akan coba hitung nih faktor persekutuan dari angka 12 dan 8. Nah, kita akan mencari kesamaannya di sini. Nah, faktor dari 12 adalah, kita uraikan satu persatu ya, perkalian berapa yang menghasilkan bilangan 12. Nah, di sini ada 1 dikali 12, kemudian ada 2 dikali 6, kemudian ada 3 dikali 4. Nah, ini adalah faktor dari 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, materi ini dapat kalian pahami pada video pembelajaran sebelumnya ya. Silahkan disimak lagi. Selanjutnya faktor dari 8. Faktor dari 8 di sini ada 1 dikali 8, ada 2 dikali 4, dan ya cukup ya, tidak ada lagi. Jadi faktor dari 8 hanya ada 1, 2, 4, dan 8. Nah, kemudian apa yang disebut dengan faktor persekutuan? Nah, faktor persekutuan berarti angka yang dapat membagi habis suatu bilangan yang sama dengan bilangan yang lainnya. Nah, ini sudah ada di sini faktor pembagi. Ini faktor yang membagi habis suatu bilangan. Faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 8 ada 1, 2, dan 4. Lalu dari sini mana yang disebut dengan faktor persekutuan? Nah, faktor persekutuan berarti faktor yang sama. Nah, faktor yang sama di sini ada 1, ini 12 dan 8 ada 1, ada 2, kemudian ada 4. Nah, kenapa 3-nya dilewat? Nah, jadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Nah, ini 3 dilewat. Kenapa 3 di sini ada di faktor 12 sedangkan di faktor 8-nya enggak? Nah, ini menunjukkan bukti bahwa pembagian kue yang tadi, ketika kue dibagi menjadi 3 piring, nah kue keju dapat dibagi 3. Nah, sedangkan kue rasa coklatnya tidak, makanya jumlahnya tidak sama. Nah, kalau kita hubungkan dengan permasalahan di atas, kue Bu Aisyah dapat disimpan menjadi 1, 2, atau 4 piring yang sama banyak. Jadi kue yang tadi bisa disimpan menjadi 2 piring, 1 piring, atau 4 piring. Nah, ketika disimpan ke dalam 3 piring, ini tidak sama banyak, seperti yang ditunjukkan oleh faktor berikut ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari atau menentukan faktor persekutuan dari 2 bilangan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Misalnya 10 dan 16. Berapakah faktor persekutuan dari 10 dan 16? Nah, untuk menentukannya kita tentukan dulu faktor dari masing-masing bilangan. Yang pertama, faktor dari bilangan 10. Nah, perkalian berapa yang menghasilkan bilangan 10? Nah, di sini kita dapat 1 dikali 10. Nah, ketika kamu menentukan faktor dari bilangan, awali dengan angka 1. Nah, berurutan ya. Setelah 1 kita coba dengan 2. Nah, 2 dikali berapa hasilnya 10? Nah, didapat ini 5. Nah, selanjutnya dari 2 kita coba 3. Nah, 3 bisa tidak dikali yang hasil perkaliannya ada 10. Nah, ternyata 3 tidak bisa ya. Tidak ada hasil perkalian 3 yang hasilnya 10. 4 juga sama, 4 juga tidak bisa. Jadi, untuk faktor dari 10 ini cukup 1 dikali 10 dan 2 dikali 5. Nah, jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya faktor dari 16. Ini faktor dari 16, kita mulai dari 1. Nah, 1 kali 16. Kemudian 2 dikali 8. Nah, 3 bisa tidak dikalikan yang hasil perkaliannya 16? Nah, tidak ya, berarti langsung ke 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 16? 4 dikali 4. Nah, jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16.
ada 5 faktor ya, 4-nya tidak ditulis 2 kali, cukup 1 kali saja. Nah, kemudian mana yang disebut dengan faktor persekutuan atau faktor-faktor yang bersekutu. Nah, di sini faktor yang sama ada 1 dan 2. 5 tidak ada pasangannya, 4 juga sama. 8, 10 dan 16 tidak ada pasangannya. Jadi, dapat kita tentukan bahwa faktor persekutuan dari 10 dan 16 adalah 1 dan 2. Jadi hanya 2 faktor yang bersekutu. Nah, kita coba bilangan yang lainnya. Nah, sini ada 11 dan 20. Berapakah faktor dari 11 dan 20 yang bersekutu? Nah, kita coba faktor dari 11 dulu. Faktor dari 11 adalah, kita mulai dari 1. 1 dikali 11. Kemudian 2. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 11? Tidak ada ya. 3 juga tidak ada. Jadi, untuk perkalian 11 ini hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dikali 11. Nah, dapat kalian pahami bahwa bilangan yang hanya memiliki 2 faktor disebut bilangan prima. Nah, bilangan prima contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini untuk memperkuat materi ini dapat kalian saksikan pada video pembelajaran yang lain dengan tema bilangan prima. Nah, bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor itu disebut bilangan komposit. Nah, jadi bilangan yang lain seperti 10, 16, 20, 15 dan lain sebagainya itu disebut dengan bilangan komposit. Nah, selanjutnya faktor dari 11 ini adalah 1 dan 11. Berapakah faktor dari 20? Nah, kita urut dari 1. 1 dikali 20, kemudian 2 dikali 10, kemudian 3 tidak bisa, berarti selanjutnya 4 dikali 5. Nah, jika sudah angkanya mendekati seperti ini, berarti sudah selesai ya, 4 dan 5. Kan setelah 4, 5, berarti 5 kan sudah tinggal dibalik saja. Ya, jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Kemudian kita tentukan faktor yang bersekutu atau faktor yang sama. Nah, faktor yang sama di sini hanya 1. Berarti faktor persekutuan dari 11 dan 20 adalah 1. Kita lanjutkan dengan bilangan yang lain. Nah, sini bilangan selanjutnya adalah 24 dan 36. Nah, berapakah faktor yang bersekutu antara bilangan 24 dan 36? Nah, kita tentukan dulu faktor dari masing-masing bilangan. Nah, dari 24. Nah, perkalian berapa yang menghasilkan bilangan 24? Kita mulai dari 1 ya. 1 kali 24. Kemudian perkalian 2-nya 2 dikali 12. Kalian 3-nya 3 dikali 8. Kalian 4-nya 4 dikali 6. Nah, ini 4 dan 6 sudah dekat. Setelah 4 ada 5. 5 ketika dikali tidak menghasilkan angka 24. Nah, kemudian 6 ini sudah sebaliknya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nah, selanjutnya faktor dari 36. Nah, kita mulai dari 1. 1 kali 36. Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 36, ini dapat 18. Nah, kemudian selanjutnya 3 dikali berapa yang hasilnya 36, dapat 12. Kemudian 4 dikali 9, kemudian 6 dikali 6. Nah, tentu untuk memudahkan menentukan faktor, kalian tentunya harus sudah hafal perkalian 1 sampai dengan 10. Jika belum hafal, gunakan metode pembagian. Jadi 36 ini bisa kalian bagi menjadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, tentukan tulis di sini sebagai faktor yang dapat membagi habis. Jadi kalau tidak dibagi habis itu bukan faktornya. Nah, faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Nah, selanjutnya faktor yang bersatu atau yang bersekutu adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Jadi faktor persekutuan dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ini 5-nya tidak termasuk ya. Selanjutnya adalah faktor persekutuan
persekutuan besar. Nah, apa itu faktor persekutuan besar? Nah, faktor persekutuan besar berarti kita menentukan faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Nah, contohnya di sini ada faktor dari 10 dan 16 yang sebelumnya kita cari. Nah, 10 dan 16 tadi kita dapat faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, kemudian dari sini kita tadi sudah menentukan faktor yang bersekutunya adalah 1 dan 2. Nah, kemudian dari faktor yang bersekutu ini kita akan mencari dan memilih yang paling besar. Nah, dari angka 1 dan 2 ini yang paling besar yang mana? Nah, tentu yang paling besar adalah 2. Nah, maka faktor persekutuan besarnya adalah 2 atau FPB-nya adalah 2. Jadi ketika ditanya FPB dari 10 dan 16 adalah 2. Nah, selanjutnya 11 dan 20. Ini yang tadi juga kita cari. Nah, faktor dari 11 adalah 1 dan 11. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, kemudian faktor yang bersekutunya adalah 1. Nah, karena di sini cuma 1, berarti faktor persekutuan besarnya juga 1. Tidak ada pilihan yang lain karena di sini ada bilangan prima. Kemudian 24 dan 36. Ini juga yang tadi kita cari. Nah, tadi kita dapat faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, faktor dari 36-nya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ini banyak faktornya ya. Nah, jadi faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian dari sini bisa kita tentukan FPB-nya adalah 12 karena FPB adalah faktor persekutuan besar. Jadi yang paling besar yang kita tentukan, jadi hanya 1 saja. Nah, berarti untuk menentukan faktor persekutuan besar, yang pertama kita lakukan adalah menentukan faktor dari masing-masing bilangan, kemudian cari faktor yang bersekutu dan tuliskan yang paling besar. Selanjutnya, untuk penguatan materi, di sini Paman akan contohkan bagaimana cara mencari FPB dari bilangan-bilangan yang ditentukan. Misalnya di sini, carilah FPB dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama adalah 12 dan 20. Nah, kita coba ya. Nah, FPB dari 12 dan 20 adalah yang pertama kita lakukan, yang pertama kali adalah menentukan faktor dari kedua bilangan masing-masing. Pertama dari 12. Nah, faktor dari 12 ini yang pertama adalah 1 dikali 12, kemudian 2 dikali 6, selanjutnya 3 dikali 4. Ini sudah cukup ya. Nah, selanjutnya faktor dari 20. Faktor dari 20 itu ada 1 dikali 20, ada 2 dikali 10, ada 4 dikali 5. Nah, kemudian tuliskan faktor-faktornya. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian tentukan dari faktor-faktor ini yang bersekutu atau yang sama. Nah, faktor yang bersekutunya adalah 1, 2, dan 4. Nah, lalu bagaimana dengan FPB-nya? Nah, untuk FPB-nya hanya menentukan faktor yang paling besar atau faktor yang bersekutu dan paling besar. Di sini adalah 4. Jadi begini ya cara untuk mencari faktor persekutuan besar. Selanjutnya FPB dari 24 dan 36. Kita uraikan masing-masing faktornya terlebih dahulu. Nah, faktor dari 24 ini kita dapat 1 kali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Sudah cukup ya. Selanjutnya faktor dari 36. Faktor dari 36 ada 1 dikali 36, 2 dikali 18, 3 dikali 12, 4 dikali 9, dan 6 dikali 6. Nah, kemudian
Nah, kita tuliskan. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, kita tentukan faktor yang bersekutu. Nah, faktor yang bersekutu di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini 5 bukan faktor dari persekutuan 24 dan 36. Ini salah ketik saja. Nah, kemudian kita tentukan EPB-nya. Nah, EPB-nya adalah faktor persekutuan besar. Nah, ini faktornya yang paling besar di sini adalah 12. Jadi EPB-nya adalah 12. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian semuanya sudah paham bagaimana cara menentukan EPB dari dua buah bilangan. Nah, jika belum paham silahkan diulang tayangan videonya dari awal. Nah, selanjutnya kita akan coba mempelajari nanti cara yang lain yang dapat kita gunakan untuk mencari EPB. Nah, simak video pembelajaran selanjutnya nanti. Nah, untuk kali ini Paman cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.